apa yang dihasilkan dari Impres itu sejauh ini dari 2019, sekarang artinya sudah 3 tahun, tinggal 2 tahun lagi pemerintahan Jokowi, Impres satupun dari Impres itu belum ada yang kelihatan sebagai bagian dari percepatan pembangunan sepak bola nasional. Apakah Muhadjir dapat pesan dari Puan, ya kan? Bos, ini ada tugas berat nih Impres. Besok ini bekerja sama dengan Zainuddin Amali karena sebelumnya Imam Nahrawi nih. Sementara Imam Nahrawi sebelum selesai sudah tersangka. Terakhir yang saya dengar adalah Menpora justru mengkoordinasikan itu kepada Wapres terkait DBON, tapi melupakan Impres gitu kan. Padahal Impres keluarnya lebih dulu. Lebih dulu. Jadi 3 tahun ini benar-benar banyak cobaan kan, sehingga Jokowi nggak sempat jemput bola nih. Betul. Seharusnya kan juga Jokowi jemput bola nih. Betul. Impres yang gue tanda tanganin, yang belum jalan gimana aja nih bos. Menurut saya ini ada unsur kesengajaan PSSI di bawah Iwan Bule. Kenapa di UPI? Kenapa sebentar-bentar di daerah Jawa Barat? Itu kan ada indikasi bahwa dia mau maju nih, ya kan? Padahal kalau cuma mau pinjem untuk lapangan-lapangan yang untuk base camp lah, untuk 3-4 lapangan, kan nggak harus di Bandung. Bravo Cocomeo Channel. Saya Erwiantoro bersama partner saya Akmal Mahali di Cafe Gilbol masih asik sekali membicarakan sepak bola nasional dengan hitam putihnya. Kebetulan nih Mal, hari ini itu Menteri Pemuda dan Olahraga menandaskan, dapat instruksi setelah atlet-atlet SEA Games mendapat hadiah bonus bersama Presiden. Sehari berikutnya itu Menpora mengukuhkan desain besar olahraga nasional. Cocomeo Channel itu melihat ada yang belum dikerjakan, bahkan belum pernah diumumkan oleh Menpora sebagai kaki tangannya Presiden untuk mengeksekusi Impres nomor 3 tentang pembangunan infrastruktur sepak bola nasional yang ditandatanganin Presiden Jokowi tanggal 25 Januari 2019 itu tidak disentuh. Sementara Menpora dengan percaya diri itu seolah-olah lebih menomorsatukan DBON, desain besar olahraga nasional, yang targetnya nih menurut saya itu halusinasi bahwa tahun 2045 Indonesia masuk di jajaran 5 besar peraih medali emas di Olimpiade. Sementara ada tugas Menpora yang belum disentuh sekalipun tas petunjuk Impres itu sendiri. Sedangkan sekarang Akmal Marhali itu yang pernah saya dengar itu justru salah satu pencetus menghasilkan sebuah karya negara tentang Impres nomor 3. Saya mau coba memulai dari suasana batin Akmal waktu ikut mendesain Impres nomor 3 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional itu seperti apa sih bayangannya supaya sepak bola ini di jalur yang benar? Ya, kalau kita lihat gitu kan, dulu kita dalam situasi dan kondisi yang gelisah setelah sepak bola dibukukan 2015 oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Kemudian di bench oleh FIFA, sehingga muncullah kemudian gagasan dari Presiden untuk menggerakkan sepak bola kembali
dengan tajuknya Reformasi Tata Kelola Sepak Bola Nasional. Salah satunya adalah menggelar Piala Presiden, Piala Jenderal Sudirman, Piala Bayangkara, sampai kemudian Indonesian Soccer Championship, dan sampai kemudian kembali sepak bola kita digulirkan yang diharapkan tadinya ada perubahan signifikan, fondasi yang kuat soal tata kelola sepak bola nasional kita agar kembali berprestasi seperti di era tahun 1980-an ketika kita dijuluki sebagai Brazilnya Asia gitu. Tapi sayangnya gagasan ini kemudian tidak dipegang oleh orang-orang yang bisa berakselerasi dengan cepat untuk menjalankan instruksi ini. Satu-satunya olahraga di Indonesia yang mendapat keistimewaan leg spesialis dengan Impres nomor 3 tahun 2019 hanya sepak bola. Bahkan Presiden Jokowi ketika kemudian mengumumkan nama menteri di Istana Negara kepada Menpora Zainuddin Amali disebut adalah tolong sepak bolanya Pak. Ini penekanan yang seharusnya Menpora ini paham bahwa ada masalah besar di sepak bola kita gitu kan. Sehingga didahulukan terlebih dahulu Impres Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional ini yang keluar 2019, kalau dihitung sekarang 2022 sudah 3 tahun. Kemudian keluar yang namanya DBON, Desain Besar Ongkos Negara. Nah, ketika dia dipesan 20 Oktober 2019, itu artinya sebetulnya sudah 10 bulan. Betul. Artinya ada tanda-tanda dari Jokowi yang mungkin saat itu Zainuddin Amali nggak tahu bahwa ada Impres yang ditandatangani Jokowi bulan Januari nih. Sebetulnya pesan itu diingatkan, gue tanggal 25 Januari gue udah bikin Impres nih. Kira-kira sebetulnya bahasanya gitu ya. Betul. Nah, tapi kan tidak disentuh sekalipun. Betul. Bahkan gini nih, ada kelompok yang sudah mematangkan itu di Menpora. Tetapi kan tidak jalan tuh. Betul. Katanya nunggu juklak lah, nunggu apalah, semuanya lah gitu. Nah, itu sebetulnya perjalanannya gimana sih? Ya, jadi kan di Impres Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional, saya bagian dari kelompok kecil yang kemudian mengkonsep Impres ini gitu. Lewat Mbak Puan Maharani sebagai Menteri PMK, kemudian kebetulan ada Pak Siar Sitorus sebagai staf ahli Menteri Koordinator PMK, diminta untuk memaparkan visi misi tentang masa depan sepak bola Indonesia untuk dipercepatnya. Nah, percepatan pembangunan sepak bola nasional, kita bikin materi presentasi itu 53 halaman. Ada 7 permasalahan utama sepak bola kita. Pertama soal pembinaan, kedua soal pelatih, soal wasit, kemudian soal infrastruktur, kemudian soal tata kelola kompetisi profesional, sport science, dan satunya lagi pastinya soal tim nasional. Ini 7 masalah ini adalah masalah krusial yang semuanya berantakan. Pembinaan berantakan, infrastruktur juga berantakan, wasit juga berantakan, pelatih juga berantakan gitu kan, karena besar ongkos daripada kualitas yang didapatkan ketika ada kursus wasit. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan sport science yang sampai sekarang kita tidak melakukan apa-apa tentang itu, sementara negara lain, Vietnam misalnya, untuk punya pemain-pemain dengan postur ideal, mereka mengembangkan sport science di situ. Nah, dari situ kemudian diharapkan akselerasinya menjadi cepat. Dalam Impres Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional misalnya, ada 15 lembaga kementerian dan setingkat menteri yang dilibatkan di sana. Betul. Gitu kan. Dari 12 kementerian, 3-nya lagi adalah Kepolisian Republik Indonesia, kemudian yang kedua gubernur, yang ketiga bupati wali kota. Nah, di sana di Impres itu sudah disebutkan tugasnya masing-masing gitu kan. Bagaimana pembinaan usia muda bisa diakselerasi. Mendiknas misalnya kan, sepak bola antar SD, antar SMP, antar SMA, semua tergerak di seluruh penjuru Indonesia. Kemudian juga infrastruktur, ada Menteri PUPR gitu kan, untuk mengembangkan infrastruktur. Salah satunya di situ ditulis adalah training center. Di situ disebut, bahkan kalau rencana dari Impres Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional, ada 5 sport center yang diharapkan bisa dibangun dan dijadikan pusat pembinaan pemain muda nasional. Yang pertama di Sumatera, kemudian di Jawa, di Bali, Kalimantan, di Makassar,
Makassar dan Kalimantan, kemudian di Papua gitu kan. Kalau tidak minimal 3, ya, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, kemudian Indonesia Timur. Ini juga nggak jalan gitu kan. Nah problemnya tadi dikatakan bahwa ini problemnya di Juklak. Sebenarnya bukan di Juklak, tapi kemauan untuk menjalankan. Karena Juklak itu paling tidak sulit untuk dibuat gitu kan. Tapi Menpora yang saya lihat yang sekarang ini, ketika diangkat jadi Menpora sudah punya rencana berbeda gitu kan, sehingga kemudian melupakan pesan jangan lupa sepak bolanya Pak dengan DBON itu gitu kan, sehingga kemudian terlupakan karena memang akselerasinya ada di Kemenpora. PSSI nggak bisa apa-apa karena tidak termasuk dari 15 yang masuk di di Impres. Jadi PSSI cuma menerima. Nah yang menjadi repot adalah ketika PSSI berpikir akan ada uang besar yang bisa mereka kelola lewat Impres ini, sehingga mereka mencoba lubang-lubang di mana yang bisa masuk. Padahal PSSI tidak bisa menerima apa. PSSI cuma bilang bikinin training center dong ke PUPR. Cuma itu gitu kan. Enggak, kemudian kita butuh training center nih, duitnya mana gitu. Itu yang kemudian salah kaprah di kita sehingga kemudian tidak jalan. Ada aturan main yang saya baca di Impres nomor 3 itu. Setiap 6 bulan sekali Menteri PMK itu melaporkan kepada Presiden. Setelah Menteri PMK mendapat laporan dari Menpora. Itu aturan mainnya nih. Betul. Pertanyaannya nih, dari Januari 2019 harusnya bulan Juni-Juli dilaporkan oleh Menteri PMK yang saat itu Puan Maharani. Dari Impres ini sebetulnya sudah nggak jalan sejak Puan Maharani menjadi PMK. Mengapa dia tidak menjalankan itu? Karena bulan itu Puan sudah kampanye. Betul. Jokowi sudah kampanye. Gitu loh. Zaman itu sudah kita malah sempat berpikir jelek gitu loh. Berpikir negatif. Jangan-jangan Impres ini hanya alat kampanye. Hanya untuk alat kampanye. Seperti itu kan. Tetapi ketika dia melantik Menpora Zainuddin Amali, jangan lupa sepak bolanya, berarti terkait sama Impres nih. Yang sudah 10 bulan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Puan karena Puan kampanye. Sementara ketika pelantikan pergantian Puan kepada Muhadjir, apakah Muhadjir dapat pesan dari Puan, ya kan? Bos, ini ada tugas berat nih Impres. Besok ini bekerjasama dengan Zainuddin Amali karena sebelumnya Imam Nahrawi nih. Sementara Imam Nahrawi sebelum selesai sudah tersangka. Nah, hal-hal itu kan ada kasustis ya. Kasustis yang saya lihat situasinya benar-benar saya yakin Muhadjir mungkin belum dapat. Zainuddin juga blank. Tetapi karena didesak di situ juga ada salah satunya Yesayas untuk mendesak Yesayas Octavianus bagian wartawan Kompas yang saat itu bagian dari wirawirinya dari PMK lama ke PMK baru itu mendesak sama Zainuddin, makanya dibikinilah tim baru sehingga dia akan bekerja kalau ada Juklak. Hal itu menurut Akmal waktu itu sebenarnya kondisinya seperti apa? Ya, ada missing link yang tidak bisa kemudian diurai dengan baik oleh dalam peralihan personal pejabat di sana, di mana Puan Maharani naik sebagai ketua DPR, kemudian tidak memberikan pesan kepada Menteri PMK baru untuk melanjutkan tugas-tugas yang sudah dieksekusi, kemudian juga sementara tadi saya katakan Menpora baru juga sudah punya proyek sendiri dengan DBON-nya, sehingga kemudian melupakan Impres. Ditambah lagi ya, kalau dalam tanda kutip permisifnya adalah apologinya karena COVID gitu kan, sehingga dananya tidak ada. Tapi di tengah proses ini semua ada yang jalan masing-masing. Misal contoh kursus pelatih gitu kan, ada beberapa kursus pelatih yang didanai pakai dana Menpora gitu kan, dengan alasan ini bagian dari proyek Impres percepatan pembangunan sepak bola nasional. Padahal gagasan yang dibuat itu agak sedikit berbeda dengan yang dijalankan sekarang. Artinya melenceng dong. Melenceng. Kenapa? Dulu kan gini, kita butuh instruktur pelatih itu dari luar negeri. Jadi kita kontrak 5 instruktur pelatih dari luar negeri, kemudian mereka keliling ke setiap daerah
1 bulan ini ada di 2 daerah, mereka melakukan kursus-kursus pelatih gitu, sehingga kemudian pelatih percepatan lisensi pelatih bisa cepat di setiap daerah. Tapi kan sekarang dijalankan oleh instruktur dari Indonesia gitu kan, ya kawan-kawan kita yang kemudian dapat lisensi pelatih kemudian menjalankan ini semua. Dan menurut saya ada yang kurang, pride-nya kurang ini, seperti kalau ini lisensi ikut dapat, lisensi ikut nggak ada yang nggak lulus gitu kan. Nah ini yang kemudian membuat kualitasnya juga akan sangat dipertanyakan. Kenapa? Karena akan sangat luar biasa di Impres itu bahwa kita instrukturnya itu pelatih dari luar negeri gitu, termasuk instruktur wasit juga dari luar negeri gitu kan, untuk membenahi sektor perwasitan. Tapi ini semua tidak jalan. Misalnya dengan Menteri Riset dan Teknologi itu bisa misalnya menggelar kursus wasit gitu kan, dengan Menteri Bappenas membangun pemberdayaan atau peningkatan kualitas pelatih kan seperti itu. Nah ini banyak yang nggak jalan karena tidak dikoordinasikan dan tidak ada yang menjadi pemimpin, sehingga kemudian pertanyaannya, jadi siapa yang mau bergerak nih gitu kan? Artinya ini melencengnya semua dijadikan proyek kan? Betul. Jadi kan semua terkesan jadi proyek, kemudian tidak dikoordinasikan. Terakhir yang saya dengar adalah Menpora justru mengkoordinasikan itu kepada Wapres terkait DBON, tapi melupakan Impres gitu kan. Padahal Impres keluarnya lebih dulu. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya yang gagal untuk mengeksekusi Impres percepatan pembangunan sepak bola nasional ini ya Menpora. Ya. Nah oke, ini dari versi saya nih, kira-kira nih kenapa Impres nomor 3 ini gagal dieksekusi, dijalankan maupun dilakukan walaupun diam-diam. Pertama nih saya lihat dari pesan yang disampaikan dari Impres itu, dari Jokowi ke kedua PMK, pergantian dari Puan ke Muhadjir, itu zero tentang dunia sepak bola. Ketika didelegasikan bahwa yang bertanggung jawab di lapangan itu Menpora, Imam Nahrawi dan Zainuddin Amali juga zero dalam pengetahuan sepak bola. Walaupun casingnya saja itu nggak paham. Itu menurut saya pengaruhnya sangat besar. Bagaimana Puan maupun Muhadjir bisa menerjemahkan, menjelaskan kepada Imam Nahrawi dan Zainuddin Amali tentang Impres itu. Sama-sama nggak ngerti bola. Itu ya. Harusnya saat itu ada pendamping nih. Betul. Ring satunya Puan, siapa saja, katakan saat itu ada Sihar, ada Akmal. Itu yang harus menerjemahkan pertama nih kepada Muhadjir karena penggantinya. Atau waktu itu Puan kepada Imam Nahrawi. Karena 4 orang ini menurut saya nggak tahu sepak bola. Itu pasti menjadi salah satu kegagalan. Yang kedua nih, sebetulnya yang harus menjadi pelopor atau yang menjadi koordinasi itu kan sebetulnya Menpora. Betul. Dia akan melaporkan kepada Menteri Keuangan, nanti kalau saya sudah punya program ini, tolong siap-siap uangnya. Kalau saya sudah siap infrastruktur, mau lapangan, mau mes, mau tempat diklat, Menpora akan ngomong sama PUPR. Kalau ada masalah gangguan soal tanah, bisa ke Kapolri, bisa ke Menteri BPN. Hal-hal seperti itu kan harusnya motornya kan Menpora. Tapi Menpora aja bodong, nggak ngerti olahraga sepak bola. Bagaimana dia bisa menjadi leadership untuk ngomong sama PSSI? Ini kan harusnya siapa yang jemput bola? Yang mau dibangun itu kan sepak bola. Sepak bola itu yang menjadi komandannya kan PSSI, organisasinya. PSSI memang di aturan Impres tidak dilibatkan. Tetapi yang tahu sepak bola organisasi dan turunannya adalah PSSI. Harusnya dialog dong. Menpora nih, gue nggak ngerti bola nih. Lu organisasinya itu seperti apa? Oh, PSSI di bawah itu ada Askot, ada Asprov, ada Askap. Jadi provinsi, kota, dan kabupaten. Oke, itu dulu kan harusnya. Dia harus
minta data itu kepada PSSI karena yang punya cuma PSSI. Ya. Pertanyaannya PSSI juga nggak jemput bola nih. Betul. Wah, gue nggak dilibatin. Iya. Ngapain gue ikut? Iya. Kan gitu. Tapi ketika tadi ada, wah ini ada duit gede nih. Iya. Wah, kita bikin deh tim kecil gitu kan. Kan seharusnya Menpora sama PSSI, gue butuh organisasi di bawah PSSI. Ya, ada 34. Asprof. Ada berapa Askot nih? Ya kan di bawahnya ada kabupaten berapa? Itu yang harus diminta sama PSSI sama Menpora. Yang kedua, di setiap Asprof, Askot sama yang bertanggung jawab kan Asprof nih. PSSI harus nanya ke Asprof, di Askot sama di Askap, itu di sana ada lapangan berapa? Seperti yang pernah saya riset. Jadi kan harusnya ada riset nih. Betul. Lapangan di sana yang untuk latihan sama yang untuk pertandingan berapa? Itu harus dapat dari PSSI. Karena yang tahu PSSI. Menteri Keuangan nggak tahu, apalagi Menteri PMK. Menpora harus jemput bola ke PSSI. Itu yang pertama tadi, infrastruktur itu. Habis itu Menpora harus bertanya kepada PSSI, pelatih di setiap Asprof, Askot, sama Askap berapa? Ada berapa? Ada wasit berapa? Berlisensi FIFA berapa? Berlisensi FIFA berapa? Wasit yang C1, C2, C3, termasuk pelatih. Betul. Sertifikatnya apa aja untuk SS, untuk klub, akademi apa? Untuk yang 18 tahun ukurannya sertifikat. Harus diriset dari PSSI disetorkan ke Menpora. Termasuk ada klub di setiap kota dan kabupaten ada berapa. Berkompetisi atau tidak. Itu kan harus semuanya. Karena apa? Bayangan saya nih, setelah hasil riset itu diberikan kepada Menpora, Menpora kan yang akan mendelegasikan manajemen membangun infrastruktur. Setelah semua lapangan dan stadion yang bisa direnovasi, itu kan PSSI tinggal siap. Oke, kalau gitu kompetisi. Duitnya sudah ada. Infrastruktur dibangun sudah ada duitnya nih. Menurut saya bayangan waktu itu gitu. Pertanyaannya adalah PSSI sama Menpora itu TikToknya gimana sih soal impres? Menurut Akmal gimana? Ya, ini kan yang menjadi masalah adalah PSSI berharap sama Menpora, tapi Menpora tidak bisa mengeksekusi. Sebagai contoh, di dalam impres kan itu disebutkan training center gitu kan. Kan PSSI seharusnya bisa, Pak Menpora kita butuh training center untuk pemusatan latihan tim nasional. Nah, larinya kemana? Kalau belum ada tanah ke BPN gitu kan. Nah, udah ada tanahnya, misalnya langsung ke Bappenas. Dari Bappenas misalnya lari lagi ke PUPR dan PUPR dan Menteri Keuangan duitnya dari ya kan, Menteri Keuangan dan sebagainya. Tapi kan kalau kita lihat di tengah perjalanan ini karena saking paniknya, akhirnya apa? UPI yang mau diambil untuk sementara sebagai training center Universitas Pendidikan yang di Bandung itu kan, katanya lengkap dan sebagainya. Tapi itu kan punya UPI gitu kan. Sementara pemerintah punya tugas impres percepatan pembangunan nasional untuk membangun membangun training center gitu. Padahal sebenarnya kalau mau dibangun cepat bisa cepat. Misalnya sebagai contoh adalah kita waktu itu ada COVID, bagaimana rumah sakit bisa dibangun dengan cepat, dengan skala prioritas. Nah ini kan ada kemandekan komunikasi yang terjadi di lapangan, plus ya mungkin Menporanya terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain sehingga kemudian melupakan tanggung jawab ini dan tidak dibentuk tim yang bisa melakukan eksekusi. Jadi yang dibuat adalah konsep-konsep, eksekusinya tidak ada. Itu contoh. Yang kedua misalnya sebenarnya dari misalnya presentasi dulu itu udah ada lapangan desa gitu kan. Itu ada sekitar 10.000 sekian se-Indonesia. Yang bangun itu dari Menteri Desa. Lapangan di desa. Kemudian dulu kan pernah dibuat satu desa satu lapangan bola. Betul. Tapi proyeknya nggak jalan dengan benar karena terlalu banyak cashbacknya gitu kan. Akhirnya diberhentikan, dimasukkan ke Menteri Pedesaan waktu itu, Menteri dan Desa Tertinggal. Nah, kemudian ada perubahan-perubahan misalnya stadion, ada berapa jumlah stadion. Sebenarnya secara tidak langsung banyak
muncul stadion-stadion yang ada di Impres tapi tidak diprogram sebagai sebuah bagian dari Impres. Sebagai contoh, pembangunan JIS ini sebenarnya bagian dari Impres Percepatan Pembangunan Nasional karena di situ ada infrastruktur. Salah satunya adalah kota besar harus punya stadion berskala internasional. Banten International Stadium. Itu kan sebenarnya bagian dari Impres Percepatan Pembangunan Nasional, tapi karena tidak dikoordinasikan dengan baik seperti jalan masing-masing gitu. Padahal itu semua terbangun, tinggal bagaimana pendayagunaannya kan gitu. Nah, termasuk misalnya soal sekolah-sekolah sepak bola gitu kan. Ini sebenarnya kan tinggal bisa diinstruksikan dari Menteri Pendidikan bikin liga anak-anak gitu kan, liga SD, SMP, SMA. Tapi kan ini semua instruksinya nggak jalan, alasannya tidak ada juklak. Nah, kenapa tidak ada juklak? Karena nggak ada yang bikin kan gitu. Kenapa nggak ada yang bikin? Berarti yang lain sibuk dengan proyek masing-masing kan. Ini problem sehingga kemudian menjadi nanya besar apa yang dihasilkan dari Impres itu sejauh ini dari 2019. Sekarang artinya sudah 3 tahun, tinggal 2 tahun lagi pemerintahan Jokowi. Impres satupun dari Impres itu belum ada yang kelihatan sebagai bagian dari percepatan pembangunan sepak bola nasional. Dan selama kalau lihat aturannya berarti sudah 6 kali Menteri PMK tidak bertanggung jawab kepada Presiden. Betul, karena 6 bulan sekali harus melaporkan. Nah, ini saya melihat ada spot science-nya nih. Saya dan kawan-kawan sudah riset. Akmal mungkin ikut terlibat. Bagaimana Mal bisa nggak ke Aceh sama ke Sumut? Betul. Hitung lapangan berapa, hitung wasit berapa, hitung pemain yang di SSB itu kan telah terjadi. Bahkan kita punya tim yang ke Papua, di Ambon itu khusus ke Tulehu. Karena kita dari awal sudah meriset nih dari orang-orang pintar di sepak bola dunia bahwa salah satu gudang pemain sepak bola nasional untuk menjadi bintang pemain nasional itu akan selalu lahir dari Tulehu, sebuah pulau kecil di Maluku. Hal itu sudah kita riset. Terus ada kita riset lapangan di NTT. Itu berapa lapangan di sana, ada kompetisi atau tidak, wasit ada berapa, pelatih ada berapa. Itu kan seharusnya jadi modal PSSI. Tetapi kalau kita sebagai swasta aja bisa, kan harusnya PSSI lebih dari situ. Dia tinggal telepon Asprof, gue nggak mau tahu sebulan lapangannya tolong difoto, ya kan, yang kumuh siapa, di mana, yang sudah bisa dipakai untuk kompetisi di mana, yang harus direnovasi di mana. Itu tinggal Ketua Umum PSSI atau Esko di bidang itu telepon ke 34 Asprof, itu nggak sampai sebulan. Betul. Tapi itu kan nggak tidak lakukan. Makanya Menpora pun juga pusing. Menpora nggak ngerti bola, Asprof kumaha eta? Bisa nanya seperti itu. Asprof itu apa? Bisa seperti itu nantinya. Karena apa? PSSI tidak menyiapkan itu. Sementara Menpora tidak minta itu. PSSI nggak punya bank data gitu. Bank data misalnya kalau tadi berapa jumlah SSB itu nggak punya. Dulu kita riset kan ke Sumutainya kita manual semua. Nyatat kan karena memang di setiap Asprof itu tidak ada catatan pasti berapa anggota SSB di sana, berapa pelatih di sana, berapa kemudian lapangan di sana, tidak ada. Nah, yang kedua mungkin juga yang menjadi problem adalah PSSI juga tidak punya gambaran besar apa yang menjadi skala prioritas. Betul, selalu jangka pendek. Selalu jangka pendek. Sekarang lagi sibuk timnas, yang lain semua perhatiannya ke timnas. Sementara yang lain tidak dikerjakan. Padahal banyak yang bisa dikerjakan terkait misalnya Impres Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional. Nah, ini yang kemudian menjadi problem. Padahal PSSI itu sudah membentuk tim. PSSI di bawah pimpinan Pak Muhammad Iryawan sudah membuat tim yang namanya Tim Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional. Ada kira-kira anggotanya 15 orang. Banyak bener. Iya, tapi nggak ada yang bekerja satupun. Bahkan udah punya seragam. Seragam didahulukan dibanding kemudian bagaimana eksekusinya. Nah, kemudian Menpora juga katanya bikin tim. Beberapa kali bahkan membuat pertemuan dengan PSSI terkait bagaimana menjalankan Impres ini. Tapi sampai sejauh ini tidak ada satupun eksekusi yang bisa dijalankan. Sampai kemudian kehilangan akal. Tiba-tiba ditekan oleh masyarakat soal training center, UPI tahu-tahu menjadi training center tim nasional. Nah, ini yang menjadi sepak bola kita ini
impres percepatan sepak bola nasional ini ya peta buta gitu. Jadi tidak ada yang bisa mengerjakan dan tidak ada yang bisa mengeksekusi. Karena apa? Karena tidak ada passionnya di sepak bola. Ada unsur yang menurut saya ini ada unsur kesengajaan ya. PSSI di bawah Iwan Bule. Kenapa di UPI? Ya. Kenapa sebentar-bentar di daerah Jawa Barat? Ya. Itu kan ada indikasi bahwa dia mau maju nih, ya kan? Padahal kalau cuma mau pinjem untuk lapangan-lapangan yang untuk base camp lah, untuk 3-4 lapangan, kan nggak harus di Bandung. Di Jakarta Stadion Madia juga bisa. Iya gitu loh. Nah, atau kemudian swasta-swasta yang punya lapangan bisa juga dimaksimalkan. Maksimalkan, dipinjam setahun kayak 2 tahun kan bisa. Kenapa harus di Jawa Barat gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti itu kan menjadi presiden yang sangat buruk gitu ya. Iya, tambah buruk lagi kalau seandainya tidak satupun yang ada yang dieksekusi, karena ini akan menjadi beban Jokowi ketika dia pensiun jadi presiden, sementara impresnya tidak jalan sama sekali. Belum tentu presiden berikutnya akan menjalankan impres ini, gitu kan. Tapi impres akan tetap ada selama tidak dicabut. Betul. Nah, ini akan menjadi catatan buruk Presiden Jokowi kalau kemudian impres tidak menghasilkan apa-apa. Ada nggak untuk dari presiden nih yang sebetulnya aku punya impres, perpres atau apapun lah yang pres-pres itu yang belum jalan, ada nggak sih gitu? Artinya gini, Jokowi jemput bola nih, ya kan? Atau karena tingkat kesulitan dan tingkat kesibukan mengurus bangsa ini, ternyata memang dalam 3 musim ini, 3 tahun ini benar-benar banyak cobaan kan, sehingga Jokowi nggak sempat jemput bola nih. Betul. Seharusnya kan juga Jokowi jemput bola nih. Betul. Impres yang gue tanda tanganin, yang belum jalan di mana aja nih bos? Ya tanya dong sama orang-orang di sekitar seharusnya dia. Kan pemerintah ada rapat koordinasi, Betul. Ya kan? Tiap menteri ada rakor menteri dan sebagainya. Setidaknya Menpornya harusnya laporan gitu kan. Betul. Pak Jokowi, saya belum bisa menjalankan impres percepatan pembangunan sepak bola nasional. Kenapa? Karena dananya ternyata tidak ada. Gitu kan. Kalau itu kan bisa kemudian diakselerasi dalam rapat. Oke, Bu Menteri Keuangan, tolong ini dieksekusi setidaknya dari 7 problem sepak bola nasional yang tadi saya sebutkan. Ada 1 atau 2 problem yang bisa diselesaikan, dieksekusi dan ada wujudnya gitu. Jangan sampai kemudian semua hanya sekedar mimpi gitu kan. Seperti yang disampaikan Ketua Umum PSSI bahwa alhamdulillah Timnas sudah punya training center. Itu bukan training center Timnas, itu dipinjamkan gitu kan. Nah, seharusnya ini yang bisa dieksekusi karena dari 2019 ketika pemilihan Ketua Umum PSSI sampai sekarang gitu kan. Janji training center saja tidak bisa dieksekusi gitu. Tadinya mungkin berharap di Sukabumi punya Pak Peter Tanuri dibangun dengan dana misal dana FIFA atau dana impres, tapi setelah kemudian selesai jadi pengurus PSSI akan menjadi milik seperti halnya di Sawangan gitu kan. Nah, hal-hal yang semacam ini yang mungkin harus dipertegas gitu kalau kemudian mau membangun training center tim nasional. Tanahnya punya siapa? Dan training center punya akan dihibahkan kemana? Jangan sampai tanah orang dibangun tapi kemudian jadi milik orang. Ada nggak budaya di kepemimpinan di Indonesia ini? Ini analisis saya sendiri gitu. Ketika impres itu dikasih Jokowi ke PMK, itu kan zaman Puan, zaman Imam Nahrawi Menpora. Terus ketika di zaman Muhadjir sebagai PMK dan zamannya Zainuddin Amali, itu kan zamannya Puan. Ya, biar aja Puan. Terus karakter kepemimpinan di sini kan juga bisa seperti itu. Zainuddin Amali diam-diam juga. Itu kan zamannya Imam Nahrawi. Zaman gue DBO-an dong. Iya. Kan bisa seperti itu. Beda terbukti menteri, beda partai punya keinginan sendiri. Terbukti dia sekarang lagi bahagia melakukan kampanye desain besar olahraga nasional, olahraga Indonesia. Kira-kira kan seperti itu. Pertanyaannya, ini sudah dikucurkan duit atau dari duit untuk Menpora? Kita kan nggak tahu karena kampanyenya kan di mana-mana. Nah, itu kan juga perlu dipertanyakan. Ini kan dengar-dengar akan ada reshuffle lah gitu kan. Sehingga kita berharap ini semua menjadi perhatian buat Pak Jokowi, Presiden dan Wakil Presiden bahwa ada impres yang belum tereksekusi dengan benar. Masih ada waktu setidaknya 2 tahun untuk mengeksekusi impres percepatan pembangunan sepak bola nasional. Sehingga ini akan menjadi PR tentunya buat pemerintah
agar bisa menjalankan ini, dan PSSI juga harusnya punya beban moral untuk mengeksekusi ini, karena ternyata ini modal bagus buat PSSI. Kalau kita pengurus PSSI, setidaknya kita sudah diberikan, lu mau apa, ini ada loh barang-barangnya di sini, tapi satu pun nggak ada yang dieksekusi. Ini kan berarti ada apa gitu kan, problemnya di mana? Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan kita semua. Bisa apa sepak bola kita, impres percepatan pembangunan sepak bola nasional, mau dibawa kemana? Dan apa hasilnya? Masih atau mau dikubur, atau mau dikubur hidup-hidup sehingga kemudian mati begitu saja. Nah, ini problem kita semua. Bagaimana menurut Anda? Yuk kasih komentar di kolom Cocomeo Channel. Adios Cocomeo Channel. Mari kita minum lagi. Terus mengejar mensiasati, bertarung dan berpeluh. Terus mengejar mensiasati, bertarung dan berpeluh. Setiap saat ingin dapat, selalu ingin mendahului. Cepat kencang harus menang, cepat kencang harus menang. Tonton terus Cocomeo Channel. Paling gila, paling bahaya, satu-satunya channel bola yang ada di Indonesia. Cocomeo